Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di malam yang luar biasa ini. Kita akan sama-sama kembali belajar. Jadi untuk sesi bedah buku atau sharing buku ini sudah di sesi yang kedua ya. Oh sudah waktu itu pernah ya, berarti sesi ketiga gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang rapuh bertumbuh menjadi tangguh. Saya berharap kabar teman-teman semua malam ini jauh lebih sehat, dalam keadaan baik, tidak kekurangan apapun gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama semangat untuk sama-sama belajar hari ini. Dan malam ini kita akan menyelami kisah yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Nah, ini menarik nih ya. Kisah tentang rapuh, tumbuh, dan akhirnya menjadi tangguh. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami fase-fase rapuh, fase-fase terpuruk gitu ya, fase-fase bangkrut, fase-fase di bawah. Nah, buku ini menjadi teman bisa jadi ya, teman untuk tumbuh dan akhirnya bisa menjadi tangguh. Karena jujur aja ya, setiap dari kita pasti pernah merasa rapuh. Oke, boleh dong chat teman-teman semua. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman apapun lah ya, ya atau tidak, rapuh, bangkrut, terpuruk, rugi apapun ya. Boleh dong, pengen tahu teman-teman semua pernah punya pengalaman itu di masa lalunya. Oke, silakan di chat ya teman-teman semua ya. Oke, ada yang punya pengalaman itu? Wow, saya pernah punya pengalaman itu soal teman-teman semua ya. Saya pernah rugi bangkrut hampir setengah miliar ya. Insya Allah akhirnya bisa bertumbuh lagi bareng-bareng gitu. Oke, nah kita hari ini kita akan belajar. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin baru kenal sama saya, perkenalkan nama saya Mufti Zar Solihin. Silakan panggil saya Kang Mufti. Saya founder dari Gembira. Dan apa itu Gembira, Kang? Gembira adalah gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Ini adalah sebuah gerakan yang saya inisiasi bersama Koko waktu itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita terus berkomitmen. Dan saya memang komitmen juga untuk tidak pernah pensiun di dunia literasi. Oh, ada Mama Marwah dari Gorontalo, keren. Terima kasih Mama Marwah sudah hadir ya. Dan Gembira ini adalah sebuah komunitas yang memang ingin membantu banyak orang untuk bisa menerbitkan buku terbaiknya. Dan saya ingin ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Marwah sudah hadir. Dan saya ingin teman-teman semua yang bergabung siapapun bersama Gembira punya sebuah kebanggaan ketika bukunya terbit gitu ya. Tentunya tidak semua orang bisa menulis dengan baik, menulis dengan efektif. Nah, insya Allah Gembira itu bisa tempat belajar dan tempat bersama-sama saling ngepush, saling ngedorong, saling apa ya, saling tarik, saling ngedukung, saling support lah ya. Memang tidak mudah untuk menulis halaman demi halaman, kata demi kata. Tapi kalau bersama-sama, insya Allah bisa biasanya lebih mudah gitu ya. Dan di sesi ini kita jadi gini, Gembira ini punya komitmen juga untuk berbagi inspirasi. Namanya Gembira, Gerakan Menulis Bersama dan Berbagi Inspirasi. Jadi memang kami komitmen untuk bukan hanya sekedar menulis, tapi berbagi inspirasi. Dan salah satu momennya adalah Zoom kita kali ini ya, sharing bedah buku kita kali ini bersama Gembira ya, sebuah wadah untuk mempertemukan para penulis dan pembaca yang ingin berbagi makna, bukan hanya sekedar kata. Dan Gembira ini sudah setahun teman-teman semua, alhamdulillah sudah menelurkan ya, sudah ada sekitar 5 orang yang menerbitkan buku. Satu, dua, ya 5 orang ya, 5 orang yang sudah menerbitkan buku. Terakhir kemarin Bu Dokter Bintari sudah nerbitin buku. Nanti insya Allah nih ada beberapa orang lagi yang siap terbit bukunya ya. Dan bersama Gembira kami juga bukan hanya sekedar motivasi, kita mengedukasi, kita sama-sama bareng-bareng. Bahkan kita punya program-program yang unik gitu ya, mentoring dan sebagainya teman-teman semua. Nah, hari ini adalah momen kita kasih panggung setiap orang yang menerbitkan bukunya di Gembira. Menarik ya. Mungkin di komunitas lain tidak pernah se apa ya, pede banget ya. Tidak pernah sepede kita. Jadi kita kasih panggung tuh orang-orang yang nerbitin buku tuh ya. Kita kasih panggung untuk bisa sharing dan sebagainya ya. Tentunya kita siapin semuanya dimulai dari Zoom-nya, dimulai dari promosinya. Kita juga pakai link ID dan sebagainya. Kita siapin semuanya teman-teman semua ya.
Teman-teman tugasnya adalah menulis dan menyebarkan ke banyak orang tentang buku yang teman-teman terbitkan. Oke ya. Nah, di sesi ini kita akan sama-sama belajar membahas lebih dalam tentang sebuah buku yang rapuh bertumbuh menjadi tangguh. Ini karya Koko. Ya, saya sebutin nama lengkapnya kok nggak apa ya kok ya. Gepi Kartiko. Nah, panjangnya Koko ya. Nama panjangnya, nama panggilannya. Beliau penulis muda yang berani menuliskan luka, kegelisahan, dan proses penyembuhannya dengan jujur dan apa adanya. Dan tentunya bersama kita, nanti insya Allah teman-teman semua kita akan sama-sama belajar bersama saya dan juga bersama Koko untuk menggali makna lebih dalam dari perjalanan di balik buku ini. Oke, yang siap belajar silakan ketik chat. Siap belajar, Kang. Boleh teman-teman semua ya. Siap belajar, Kang. Oke. Silakan biar kita punya apa dua arah gitu. Gas, woi luar biasa ya. Gasken kalau bahasa Sunda mah gasken. Siap. Oke, Bu Putu luar biasa Bu Putu semangat sekali nih hari malam ini ya. Cus, wes. Wah, cus. Jadi beda-beda nih, ada gas, ada siap, ada cus. Aduh, ada apa lagi ya? Jadi ternyata bahasa Indonesia unik ya. Banyak ya, ada yang gas, ada yang siap, ada yang cus. Ada apa lagi nih kira-kira ya? Oke, siap teman-teman semua ya. Nah, sebagai saya juga akan sebagai pemantik untuk sesi kali ini dan teman-teman juga akan mendapatkan insight dari Koko selaku penulis buku Rapuh Bertumbuh Menjadi Tangguh. Oke, saya pengen ngasih apa ya? Ngasih rangsangan dulu, rangsangan ya, stimulus ya. Sekarang gini, teman-teman pernah nggak berada di titik di mana rasanya semua orang tuh nggak ngerti gitu, semua orang tuh nggak paham tentang diri kita. Kita coba untuk menguatkan diri, tapi kok malah justru semakin kosong gitu, semakin hampa. Kita ingin bicara, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Karena salah satu pemulihan sebenarnya ada dua dua cara sih untuk kita memulihkan diri dari masalah-masalah kita. Ya, yang pertama cerita dengan orang lain, yang kedua cerita melalui menulis. Ya, dalam diam banyak orang sebenarnya sedang berjuang. Kita nggak pernah tahu ada orang-orang di luar sana yang mereka juga diam sih, tapi sedang berjuang gitu. Berjuang melawan pikirannya sendiri, berjuang menahan air mata di balik senyum yang dipaksakan. Dan di malam ini kita akan menyelami kisah seseorang yang menulis seluruh perasaan itu bukan untuk mengeluh, tapi untuk menyembuhkan. Ya, buku ini Bertumbuh Menjadi Tangguh adalah perjalanan seorang anak muda yang memilih untuk jujur terhadap luka-lukanya, yang tidak malu mengakui bahwa dirinya pernah hancur tapi juga tidak berhenti untuk tumbuh. Koko seorang penulis dengan cara menyampaikan yang sederhana tapi jujur. Bahasa ringan buku itu tapi menembus relung hati. Ia menulis bukan untuk terlihat kuat, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa rapuh itu bukan kelemahan, melainkan titik awal untuk bertumbuh. Mantap ya. Nah, kalau teman-teman sudah baca buku ini, teman-teman akan menemukan kayak seperti teman baru, teman yang tidak menggurui, teman yang berkata seperti ini, "Hey, kamu nggak sendiri loh, aku juga pernah di posisi itu. Tapi kita bisa kok pelan-pelan bangkit lagi." Buku ini relevan teman-teman semua yang merasa minder, insecure, kecewa, ditinggalkan, gagal, atau bahkan lelah menghadapi hidup. Tapi di balik kisah itu semua yang ditulis oleh Koko, selalu ada satu benang merah, yaitu apa? Harapan. Bahwa di ujung luka sana selalu ada cahaya. Bahwa setiap gelap pasti datang fajar. Malam ini kita tidak hanya membedah buku, kita akan membedah perasaan, pengalaman, dan makna yang membuat seorang berani menuliskan kejujuran tentang kehidupannya. Dan siapa tahu malam ini juga menjadi momen untuk kita masing-masing berkata dalam hati, aku mungkin pernah rapuh, tapi aku juga sedang bertumbuh. Dan aku siap menjadi tangguh. Oke, kita sambut dulu, kita salam dulu, kita persilakan Koko, sang penulis buku Rapuh Bertumbuh dan Menjadi Tangguh. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku jelas di sana? Jelas sekali, keren, luar Aku pakai biasa. double device soalnya, karena ada Sip. sesuatu. Oke, siap. Terima kasih kok sudah hadir. Dan kita akan sama-sama menginspirasi hari ini ya.
Bagi teman-teman semua yang mau belajar ya, silakan chat ya teman saya. Siap Kang nih baru semakin tidak dipahami challenge. Oke, siap luar biasa. Coach Ida mah kata-katanya, kalimat-kalimatnya perlu diselami dengan lebih dalam ya. Oke, oh ada Bu Dokter Bintari sudah hadir ya. Terima kasih Bu Dokter Bintari. Oke, saya mulai dulu ya untuk prolognya dulu ya, ya. Mungkin pertanyaan saya ini sebagai pemantik, eh saya pengen tahu nih ya. Kalau boleh jujur apa sih yang membuat Koko akhirnya berani menulis buku ini? Karena jujur aja ya, kan banyak tuh teman-teman aku yang curhat sama aku. Ya Hmm. sebenarnya aku juga people pleaser sih dulunya. Kayak gimana ya? Kok gimana ya? Aku kok merasa minder, aku kok insecure, kok dunia ini kok kejam banget gitu loh. Kok rasanya dunia ini kok nggak memihak kepada aku gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya enak nih kalau dituliskan gitu loh. Oh iya teman-teman, di sini bukan untuk formal banget, jadi boleh sambil makan, minum, bebas. Yang penting jangan jungkir balik, karena pusing nanti. Gitu ya teman-teman, boleh silakan sambil ngemil, sambil mencatat mungkin ada quotes-quotes yang terlontar dari lidahnya seorang pemuda ini. Kali aja bisa dibuat status atau buat pemantik semangat di kemudian hari juga boleh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi alasan terbesar aku karena awalnya itu karena diri sendiri Kang. Hmm. Tapi lambat laun kok apa ya? Aku lihat di sosial media, lihat di kenyataan real life gitu kok banyak ya teman-teman aku kok insecure. Lihat aku sesimpel gini. Enak ya kamu jadi gini. Contoh, kamu enak ya jadi inspirator. Kamu enak ya udah jadi host live. Oh, kamu enak ya ketemu Kang Mufti contohnya. Itu. Jadi mereka insecure. Padahal di other side itu aku juga insecure gitu loh. Jadi kayak dikira lu aja gitu yang enggak insecure. Gue juga manusia kali. Gitulah. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Oke, karena tanpa disadari ya, banyak orang menganggap kita tuh luar biasa, padahal kita juga sedang berjuang gitu ya, ya. Iya betul. Dan pemantik Koko akhirnya nulis buku ini karena memang banyak orang-orang yang cerita, curhat sama Koko gitu ya. Iya. Wow, keren, keren, keren. Nah, teman-teman kalau mau langsung tanya, tanyakan aja di chat ya. Nah, buku ini kan berjudulnya ada tiga, kalau menurut saya ada tiga kata bagian ya. Yang pertama rapuh, terus bertumbuh, terus tangguh gitu. Jujur ya, ya, dan nanti jadi insight buat teman-teman semua. Bagian mana yang paling sulit Koko jalani? Rapuhnya, Bertumbuh sih. tumbuhnya, bertumbuhnya Bertumbuh. ya. Soalnya kan Oke. menyusun puzzle ya, Kang. Jadi kan kayak Hmm. puzzle itu kan ada yang cuma satu bongkahan ditempel sudah gitu ya. Ada juga yang di bongkahan partikel-partikelnya kecil-kecil gitu. Jadi Hmm. kayak susah banget gitu loh. Oke. Tapi overall sekarang kayak kayak ternyata apa ya bisa dibilang the best key atau kunci terbaik adalah ya aku coba pelan-pelan ngambil kayak pinset lah kalau di olimpiade orang-orang nyusun dadu yang kecil-kecil itu kan pakai pinset. Berarti aku harus ngambil yang kecil-kecil, disusun Hmm. pelan-pelan hancur ya coba lagi sampai Wow. jadi sebuah bangunan gitu. Oke. Dan Aku teman-teman, dilihatin sama guru aku, Kang, malu aku. Ada guruku langsung di depan nah, mataku. makanya nanti saya langsung pengen tanya-tanya nih sama gurunya langsung ya. Oke, siap-siap. Menarik ya. Tadi Koko bilang bahwa yang paling menantang adalah pada saat fase bertumbuh ya. Saya juga sepakat ya. Bertumbuh itu sebenarnya long term ya. Bukan long term bahkan ya sampai mati gitu ya. Sampai mati gitu. Ada yang nanya tuh kok. Langsung aja deh kok. Oke. Inspirator survivor Ini itu apa, Mas Koko? oke, ini sebenarnya kado ulang tahun Bu Putu. Ini kado ulang tahun dari Kak Mufti. Ini sebenarnya kado ulang tahun yang kedua setelah buku itu. Hmm. Jadi inspirator survivor itu artinya gini.
alhamdulillah aku bisa menginspirasi orang, dan aku selalu berusaha untuk menginspirasi orang, even sekecil apapun itu. Nah, Survivor, karena aku juga survivor gitu loh. Jadi aku pingin mengasih tahu bahwa yang katanya kan sometimes ya orang-orang itu mengatakan enak tahu jadi inspirator, jadi motivator itu kayak ada celahnya untuk lemah gitu loh. Nggak ada titik jenuhnya, nggak ada titik terendahnya gitu loh. Nggak ada minusnya gitu. Padahal sebenarnya survivor juga manusia. Jadi makanya uh, nama ini yang diberikan itu kayak rasanya kayak aku deng kayak ditampol gitu. Oh iya juga ya. Dan aku memang lebih oh ternyata aku suka ini ya, dan menginspirasikan belum apa ya, nggak tentu tentang apa yang dituliskan, apa yang kita ucapkan, tapi kan banyak hal. Even kita ketika kita pakai penampilan gimana kan itu juga menginspirasi. Oh ternyata kalau bedah buku itu nggak harus yang pakai jas keren, yang pakai pantofel, yang pakai yang keren-keren itu, apalagi pakai LV dan sebagainya kan gitu loh. Jadi be yourself gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu buku tuh. Sekian, terima kasih atas Wow. pertanyaannya. Dan teman-teman, by the way ya, Koko ini termasuk tadi ya, saya suka dengan bahasa Koko adalah hadiah dari Tuhan, hadiah dari Allah. Beliau penyintas gitu ya, bipolar, dan beliau juga struggle soal itu, keren banget gitu ya. Sampai detik ini juga beliau tetap terus berjuang dan menilai bahwa setiap itu adalah gift dari Tuhan, dari Allah. Itu keren banget gitu ya. Nah, dari Bu Reni Lestari nih, pernah terpuruk dan pulih karena buku dan menulis. Wow, luar biasa. Siap belajar, kok ada yang siap. Siap belajar kok tuh. Wah, Oke, ya, siap memberikan ilmu. ya. Nah, teman-teman semua, di sini sudah ada beberapa orang yang sudah membaca bukunya Koko ya. Dan tentunya saya yakin setiap orang punya cara pandang tertentu ketika membaca buku apapun ya, buku siapapun gitu ya. Dan saya pengen ada teman-teman di sini yang mungkin pengen berbagi untuk di awal supaya pemantik biar teman-teman, buku ini ternyata berdampak ya gitu. Buku ini ternyata bisa mengena ya gitu ya. Nah, mungkin saya pengen takutnya saya pengen Bu Dokter Bintari dulu deh ya. Bu Dokter Bintari pengen tanya-tanya dulu nih ya Bu Dokter Bintari. Karena kemarin tuh kan takutnya Bu Dokter gitu ya. Nanti waktunya sibuk, jadi saya pengen nanya pertama kali ya. Setelah itu kita foto bareng dulu ya. Koko bisa nggak kok? Ya, Kita foto maaf. bareng Eko. Aduh, gimana? Aku pakai Oh ya double udah, device. siap-siap. Nanti biar saya aja ya. Oke, saya tanya Bu Dokter Bintari. Silakan Bu Dokter Bintari ya. Bu Dokter Bintari sudah baca bukunya Koko kan? Sudah. Sudah. Oke, Suaranya sharing aman dong. Kak? Boleh sharing dong Suaranya, Bu Dokter? ya. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Dokter Tari ya. Ya teman-teman, Alhamdulillah saya sudah baca bukunya Koko. Saya terkesan sekali sama Koko. Ya, gimana ya? Bukunya inspiratif banget ya. Karena seorang bipolar itu apa ya, orang dengan penuh struggling hidupnya ya. Dan itu menceritakan dari dia kecil sampai saat ini pengalaman-pengalaman hidup yang pernah dilakoni sama si Koko sampai dia bisa bertahan saat ini, itu luar biasa ya. Saya salut banget sama Koko dengan semua perjuangan yang dia lakukan ya. Itu luar biasa ya. Kalau buat orang lain mungkin bisa berdiri sampai saat ini pun itu sebuah perjuangan yang besar. Dan saya lihat Koko dengan kesadaran sendiri, dengan apa ya, eh, perjuangannya itu bisa menginspirasi orang banyak. Termasuk saya juga, Kang. Waktu itu, Masya waktu saya Allah. mentoring buku sama Koko, itu Koko bilang gini, apa yang Anda lakukan itu bisa mempengaruhi, menginfluence orang lain melakukan sesuatu. Saya langsung keingetan, Kang. Wah, buku saya harus cepat selesai berarti. Karena Wow. saya yakin kalau buku saya cepat selesai, pasti.
kita ya berharap kita berharap masalah sampah di Indonesia akan ada titik terang. Cie, soalnya bisa menginfluence orang untuk melakukan sesuatu dan itu dari Koko gitu. Terima kasih ya Koko mentorku yang baik hati. Udah Masya bimbing Allah. Tari ya sehingga bisa nerbitin buku dan itu adalah karena saya baca bukunya Koko dan kita mentoring bareng. Apa yang kita lakukan, yang saya tangkap dari Koko saat itu ya, apa yang kita sharingkan lewat buku kita, pikiran-pikiran kita, itu bisa menginfluence orang banyak untuk sebuah perbaikan, sebuah kebaikan, sharing kebaikan bareng-bareng. Itu, aduh, sesuatu gitu ya. Habis itu saya langsung tergerak untuk cepet-cepet, harus cepet selesai. Nah, seperti itu Kak Mufti. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih semuanya. Masya Wassalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Bintari, keren ya. Jadi salah satu dampak dari kehadiran Koko dengan bukunya, Bu Dokter akhirnya terbit bukunya ya. Itu nggak tahu tuh ya, waktu ketika mentoring diapain tuh sama Koko ya. Aku Tapi hajar inilah kan. menarik. Ditampar-tampar. Kalau Tampar-tampar kemudian ya. jangan kaget ya, saya akan menampar-nampar gitu. Wis. Tapi tamparannya luar biasa membuat orang kalau bahasa Banyuwangi jenggira-tangi untuk segera melakukan Wah. sesuatu gitu ya. Nah, Mantap translate ya, ya Mufti. teman-teman, kalau nggak tahu artinya silakan ada di bawah ya teksnya ya. Ada auto subtitle kok, Kang. Tenang Itu aja. subtitle. Oke, terima kasih Bu Dokter Bintari, luar biasa. Nah, teman-teman semua, kita pengen foto bareng dulu ya. Silakan teman-teman yang siap untuk difoto, silakan on cam ya. Nah, saya tuh fotonya pakai kamera, jadi bentuknya vertikal ya, teman-teman ya. Saya pengen nyoba lah bentuknya vertikal ya, pakai handphone jadinya. Jadi kemungkinan ada dua kali foto ya. Oke, jadi teman-teman gaya aja pokoknya mau yang ke satu atau yang kedua gitu ya. Teman-teman siapkan kamera terbaiknya. Weh, saya foto terbaik wajah terbaiknya. Nah, oke luar biasa ya. Memang kalau foto tuh jadi ditunggu-tunggu ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Ketika saya 3 langsung teman-teman senyum terbaik ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Satu lagi yang kedua ya. Oke, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke. Ada satu lagi deh, satu lagi. Yuk, siap-siap teman-teman semua. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip, mantap teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya kita cheese-cheesean gini ya nggak selesai-selesai nih kita ya. Jadi kita malah foto bareng Nanti aja jadi ya. Oke. pabrik keju kan. Nah, pabrik keju ya, cheese ya. Oke, teman-teman semua. Nah, ini menarik ya teman-teman semua ya. Nanti juga saya pengen tanya-tanya lagi ke ada gurunya Koko juga di sini. Terus nanti ada satu orang lagi yang pengen cerita tentang bukunya Koko ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin saya pengen tanyakan, tapi memang apa ya perlu saya tanyakan malam ini ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, nah eh, kan banyak orang ketika menulis itu, walaupun nggak semuanya sih ya, itu kan pengen dikenal kok. Ya siapa sih yang nggak pengen dikenal gitu ya. Nah, tapi sepertinya Koko tuh nulis memang startingnya, sentuhan pertama, starting touchnya itu pengen menyembuhkan gitu, menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Ya. Nah, apa perasaan Koko pertama kali ketika menulis bab pertama kok dengan niat itu kok? Cuma jawabannya, hah? Cuma, ya Allah, aku insya Allah siap. Awalnya itu nggak pengen sih sebenarnya untuk menambah part 2-nya. Maksudnya ini kan membongkar lah. Kalau orang lain pasti ngomong, ih itu kan aibmu, ngapain sih kamu share-share gitu. Tapi Hmm. satu momen ada yang bilang gini, kok aku nunggu part 2-nya. Saya kamu udah buat aku nangis, aku pingin lanjutkan menangis lagi. Jadi Wow. kayak, oh ya udah deh, mumpung ada ide, dan salah satu influencer di Gorontalo juga ada pingin baca bukunya, jadi kayak waktunya aku
menulis lagi deh kayaknya. Hmm. Sebuah perjalanan yang mungkin sebagian orang menutupinya ya. Tapi gimana? Hmm. Banyak orang yang butuh bantuan aku. Sedangkan tangan aku cuma dua kan. I cannot help anymore. Ya udah, mungkin 2 orang, 4 orang meluk selesai gitu. Lah kalau berapa kasus bunuh diri di Indonesia, berapa ratus orang kan. Baru ini aja udah ada. Masa ya aku mau menyerah gitu loh. Ya udah deh. Wow. Bisa dibilang buku aku dua-duanya yang buku solo itu aku memberikan hadiah untuk mereka yang stay lah, yang mau untuk bertahan itu kan effort benar kata dokter Bintari tadi. So effort to stay on hard life. Jadi itu berat banget kan gitu loh. Jadi aku kayak ya mungkin ada orang yang terlahir nggak pernah dapat hadiah, ya aku pengen kasih hadiah ini. Kayak gitulah Hmm. kurang lebih. Wow. Keren. Karena gini teman semua, bukunya Koko itu tema tema besarnya itu tentang kesehatan mental. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan mental di Indonesia itu lagi booming-boomingnya, apalagi sekarang ya, minggu ini atau bulan-bulan ini ya. Kasus Timothy di Denpasar itu kan membuka mata kita bahwa ternyata di luaran sana banyak orang-orang yang sudah berpikir tentang bunuh diri gitu. Dulu di zamannya saya, tapi nggak tahu ya, nanti teman-teman yang mungkin sejaman dengan saya mungkin bisa Karena saya saling bukan ya. sharing saling sharing gitu ya. Saya dulu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, mereka stres-stres, mereka terpukul, mereka down juga sama lah seperti zaman sekarang gitu. Tapi saya cermati tidak ada satupun mereka berpikir untuk mengakhiri hidupnya gitu. Ini menarik ya. Ketika sekarang itu kasusnya semakin banyak dan semakin bertambah gitu ya. Nah, mungkin ini jadi solusi buat Indonesia bukunya Koko gitu ya. Ini luar biasa. Nah, saya pengen nanya dulu Pak Amang Rifai, boleh Pak Amang Rifai boleh sharing Pak Amang? Oke, Halo ini Pak Guru. oke gurunya Koko langsung hadir nih ya. Pak Amang Selamat Rifai, boleh dong? malam, Selamat malam, salam kenal ya Pak Amang ya. salam kenal Kang Mukti. Saya sering dengar Koko cerita tentang Kang Mukti. Salam kenal Oke, juga buat semuanya. Saya iya. Amang, saya di Kota Malang teman-teman, dan saya seharian content creator juga. Saya seorang public speaking coach. Jadi banyak yang selama ini saya dapatkan juga dari Koko. Saya kenal Koko itu mungkin 2 tahun yang lalu ya, Koko ya. Hmm. 2 tahun yang lalu, dan kita kenal itu waktu masih awal-awal saya main TikTok ya. Saya mulai main TikTok, saya sering live, dan Hmm. Kuku mampir gitu. Dia ngobrol, dia cerita bahwa dia tuh punya buku, dan uh, gak taunya sama-sama di Kota Malang. Dan beberapa kali dia ketemu juga, mampir ke tempat saya. Saya kan ada kantin Kang di salah Hmm. satu universitas di Malang. Dia mampir sama teman-teman rame-rame. Dan saya ini seneng banget kumpul sama Gen Z kan, teman-teman muda. Jadi pertama biar ini awet muda terus kan. Betul, betul. Dan termasuk kritis juga ya kalau Kuku ya ngobrol. Tapi saya orangnya kenceng ya Kang ya. Artinya kalau saya ngingetin ya ngingetin. Jadi kadang kan orang tuh apa ya, Koko ini kadang dia merasa bahwa aku masih belum cukup, masih belum cukup. Tapi kalau nggak pernah dicoba ya kan nggak cukup terus. Istilahnya kan seperti itu. Bahkan beberapa teman-teman juga waktu pertama kali ketemu Koko itu juga mereka excited karena orangnya ceria kan. Meskipun di balik latar belakangnya dia penyintas bipolar, tapi ternyata dia ini, saya kalau melihatnya dia sanguin banget ya. Jadi bisa ngeblend dengan banyak orang dengan cepat, dan tentu saja ini adalah hal yang positif. Mungkin dari latar belakang dia yang selama ini orang lain tidak tahu ya. Mereka juga nggak akan pernah tahu kalau sebenarnya Koko ini punya latar belakang seperti ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum baca bukunya, nanti bisa langsung aja kontak Koko ya. Dan yang terpenting buat Koko,
harus tetap pede ya. Artinya tetap percaya diri, jangan jumawa juga, dan yang terpenting bahwa berkarya itu memang nggak ada habisnya. Terus berkarya, dan Wow. saya juga punya beberapa teman penulis buku di Pandaan ya. Tadi saya undang, tapi semoga dia bisa mampir ya. Nanti juga bisa biar kenalan dengan Kang Mufti dan juga Gugu. Dan saya sendiri, saya senang, saya pembaca buku ya, Kang Mufti. Memang apapun saya baca. Saya membaca itu dari SD ya sampai mungkin yang seangkatan saya pasti tahu ya majalah Bobo ya kan. Terus waktu remajanya bacaannya majalah Hai dan beberapa Betul. buku-buku yang Gadis gitu ya. iya, dan beberapa buku-buku yang sekiranya membantu kita untuk termotivasi dari apa yang kita baca. Dan inilah yang saya tangkap dari seorang Koko. Dia ini masih sangat muda, tapi dia benar-benar punya impian yang besar ya. Paling tidak dia jujur dengan apa yang dia punya saat ini, dia jujur dengan keadaan dia. Dan hal ini bisa jadi, majalah kawanku, Kak Putu ya nih. Nah, Ini kayak bisa jadi nostalgia kita dengan nih ya. jujurnya Koko ini kan bisa apa ya, memberikan inspirasi buat teman-teman yang selama ini mungkin dia merasa sendiri, merasa bahwa tidak punya teman yang senasib, tapi setelah bertemu dengan orang-orang yang punya nasib yang sama, punya latar belakang yang sama, dan mereka punya harapan. Terpenting itu sih. Dan sekali lagi buat Koko, tetap semangat, nulis terus, dan sekali lagi tetap pede tapi jangan jumawa ya. Karena satu hal ya, di dunia ini semua orang yang ingin maju itu berhak ya, punya hak yang sama untuk bisa maju. Yang terpenting lakukan dengan ketulusan hati dan belajar terus dari orang-orang yang sekiranya mampu memberikan inspirasi buat kamu, buat teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih Kang Mufti, luar Terima kasih biasa. Pak Amang, luar biasa. Wow, keren keren keren. Ya. Jadi memang benar ya, pede aja dan jangan jumawa. Wow, keren. Ini nasihat yang benar-benar harus di headlinein ya, kok ya. Buat saya juga, buat teman-teman juga semua. Terima kasih Pak Amang atas inspirasinya, insight-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nanti boleh dong, nanti saya tanya-tanya yang lain gitu, yang kenal Koko gitu kan, biar kita sama-sama saling bisa mendapatkan inspirasi dari yang lain juga. Nah, ini kan Koko bukunya tentang buku ini, buku rapuh ini ya. Saya bahasanya rapuh bertumbuh menjadi tangguh ya. Ini Koko bukan menyindir ya, menggarisbawahi lebih banyak ke kata-kata seperti minder, insecure gitu ya. Terus teman, ya bahkan ada beberapa kata-kata seperti aku lelah gitu ya. Menarik tuh teman-teman semua. Jadi memang jujur, Koko jujur banget nulisnya gitu ya. Nah, saya pengen nanya, dari semua bagian itu yang Koko tulis dari kata-kata itu, mana yang paling dekat dengan hati Koko? Atau juga mana yang paling sulit Koko tulis? Yang bagian akhir sih. Bagian akhir, apa tuh kok? Apa ya, aku lupa. Itu pokoknya Aku bagian lelah yang, itu ya. ya aku lelah bener-bener udah kayak, ya well, I give up now. Kayak udah kayak, apalagi kan dengan stigmanya kan masih banyak ya. Hmm. Masih jadi momok lah untuk kami sebagai penyintas itu kan kayak, kamu kurang bersyukur. Bahkan even di rumah sakit pun ketika aku ngambil obat dan ditanya kenapa mas habis dari poli jiwa, itu udah kayak kesannya aib gitu loh. Hmm. Jadi kayak merasa apakah aku nggak pantas hidup gitu loh, sampai ada pertanyaan kayak gitu. Terus saat Hmm. aku cross check ke psikiater, aku tahu nggak sih, kamu udah bertahan walaupun ada bekas luka, ada apa ya, negatif talk itu bagi kami, dan kamu masih hidup dan kamu masih datang, masih minum obat sekalipun kadang bolong-bolong, itu sebuah privilege buat kami. Hmm. Karena kami hanya menjadi fasilitator.
Namanya Oke. fasilitator bisa dipakai, bisa enggak kan gitu loh. Dan teman-teman aku juga ada yang bilang, kok makasih ya. Berkat kamu aku nggak jadi ngambil pisau. Hmm. Udah di tangan padahal. Itu udah aku tangkis. Karena aku lihat konten kamu, lihat eh, channel aku di WA gitu. Oh, ketika itu langsung sadar. Kalau aku nyerah sekarang, yang nangis bukan keluarga aku aja pasti. Hmm. Pasti orang-orang yang sayang sama aku yang entah kenal aku secara personal atau cuma sekedar ya kayak kata Om Amang tadi kayak sebatas, iya Koko itu ceria, selesai. Atau yang sudah kayak luar dalam kayak udah dikuliti gitu loh. Hmm. Jadi kayak kalau aku nyerah sekarang, apakah aku pantas? Sedangkan banyak orang yang dukung aku. Sedangkan banyak orang yang pengen sekali aku tolong, even menggunakan tulisanku Hmm. dengan karyaku. Jadi kayak gitulah kan. Jadi benar-benar kayak aku dari titik apa capek, ya Allah, aku pengen berhenti. Aku pengen berhenti segalanya udah nggak peduli sama siapapun, tapi langsung dapat notif atau dapat apa gitu. Kayak kasarnya dapat pangsit gitu ya. Kok yakin kamu mau nyerah? Gimana kabar orang-orang yang sayang sama kamu? Apakah nggak makin nangis gitu loh? Ya sekalipun nggak kenal secara pribadi, tapi mereka sayang sama kamu loh. Hmm. Without reason, tanpa alasan apapun. Gitu sih kan. Itu yang paling berat sih. Wow. Makanya aku nulis, aku lelah, kapan berhenti gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih. Wow. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, ini bagi seorang penulis pasti paham ya. Ada sebuah kalau kita nulis sebuah buku itu ada kata-kata yang membuat kita berat gitu. Kalau nulisnya memang nulis tentang kehidupan kita ya, kalau nulis tentang kehidupan orang lain atau misalnya nulis tentang keilmuan sih nggak ada sih ya. Tapi kalau nulis tentang memoir, biografi atau misalnya nulis tentang dengan gagasan Andika dan sebagainya itu pasti saya juga mengalami satu buku itu ada beberapa kata-kata tuh yang berat gitu. Dan memang harus dituliskan gitu ya. Ketika tulisan tuh kayak ada lepas gitu. Kok ini di chat ada yang bertanya nih dari Coach Ine nih ya. Bagaimana Koko menikmati proses hingga sekarang kok dengan semua tantangan-tantangan dengan masalah itu kok? Ya dengan cara menikmati semuanya. Ya kayak kita makan, makan di warteg. Masa ya Hmm. makannya plain aja? Masa ya hambar semua? Hmm. Pasti kan ada rasa pedas, asin, semuanya aku incipi semua. Dan aku percaya itu semua akan memberikan apa ya, hadiah yang ditunggu-tunggu gitu loh. Oh iya kan permisi, ada guru SMA aku dulu orangnya yang pernah aku curhati sampai nangis-nangis. Siapa tuh kok? Halo Bu Rizka, Bu Rizka, Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Oh, gurunya Koko. Oke, Bu Rizka. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Rizka. Aku undang kursus, aku Bu tolong hadir Bu. Sebagai apresiasi, soalnya sekarang udah LDR. Dulu bisa nyamperin di sekolah, sekarang orangnya di Kediri. Jadi Hmm. kayak gak bisa ketemu lagi. Jadi di sini ada guru formal, ada guru informal yaitu Om Amang. Terima kasih atas nasihat tadi. Itu kayak itu yang ditanamkan sejak lama oleh beliau. Orangnya memang benar lurus, tapi benar-benar lurus, tapi bukan yang lurus yang nggak di gini 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 gini, tapi benar. Dulu aku belajar dari sesimpel apa kurangi kata sorry, lebih banyak mengatakan terima kasih. Jadi aku selalu mengingat itu dan aku tularkan ke orang lain. Don't say sorry too much. Jangan terlalu banyak mengatakan sorry.
Karena itu benar kata risih, nanti malah risih. Orang maaf ya aku ganggu dan sebagainya. Dan aku dapat dari Om Amang dan aku dapat validasi dari Kang Mufti. Jadi double. Ya itulah. Terima kasih. Wow, luar biasa. Weh, tuh kata Bu Rizka tuh. Hai Koko, I'm here to support you. Wow, Masya Allah. Bu Rizka kalau bisa bisa ngomong enak nih. Saya pengen tahu dari sudut pandang Bu Rizka tentang Koko nih ya. Tapi ternyata kayaknya belum memungkinkan. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih Bu Rizka sudah hadir ya. Oke kok, kita lanjut kok ya. Nanti teman-teman kalau ada yang pengen nanya di chat atau ada yang pengen berkomentar atau mungkin pengen nambahin atau pengen mungkin ada hal-hal yang kurang tepat sampaikan saja ya. Gitu. Oke, kok di salah satu bab Koko ini menarik ya. Di salah satu bab Koko ada tulisan dia hebat aku kapan. Nah, ini menarik nih. Dia hebat aku kapan. Dan kalau Koko ya teman-teman sama-sama tahu lah ya bahwa di era sekarang itu di Gen Z walaupun saya tidak generalisasi juga ya. Ada beberapa Gen Z yang mengatakan hal yang sama tuh dia hebat aku kapan gitu. Dan itu muncul di kepala banyak anak-anak muda zaman sekarang. Artinya memang di situ ada rasa-rasa iri, rasa-rasa minder gitu ya. Dan tadi Koko bilang bahwa bertumbuh adalah fase yang paling menarik dan menantang gitu ya di setiap kehidupan Koko gitu. Nah, bagaimana cara versi Koko deh, cara ngubah rasa iri atau minder itu kok? Dan memang udah ada jawabannya sih di buku itu, tapi nggak apa-apa. Saya pengen dari Koko nih langsung nih. Bagaimana cara mengubah rasa iri atau minder itu sehingga kata-kata dia hebat, aku kapan ya hebatnya gitu? Gimana kok? Ya yang pertama sadari sih. Hmm, Menyadari ketika kita terlalu fokus dengan orang lain, otomatis kita akan apa ya melihat lemahnya terus. oke. Aku itu benar-benar kayak itu di saat nulis itu lihat teman-teman aku, bahkan aku lihat adik kelas aku. Ya Bu Rizka tahu sendiri, ada adik kelasku jurusannya sama-sama kayak aku. Dia sudah menjadi top model, dia perempuan model, terus jadi MC yang diundang di kampusnya. Pokoknya bisa dibilang kayak di antara tanah, di bawah tanah, sama Saturnus. Jauh banget. Bukan di antara langit dan bumi, bukan. Udah jauh gitu loh. Tapi ketika aku komen, enggak mas, mas punya potensi sendiri. Wow, keren. Jadi kalau aku melihat itu ya, ya memang tamu yang selalu menghantui itu kan meragukan diri. Tapi ketika aku dalam tanda kutip tamunya pergi, duh, ternyata orang itu lihat aku itu bukan dia dari weakness atau kekurangan aku, tapi dari kelebihan aku. Ya Hmm, kayak Om Amang deh. Om Amang aku ceritain, Om, aku kayak gini. Tapi orangnya tidak. Fokusnya ke situ. Tapi fokusnya ke sang bisnis tadi. Yang ceria, yes. Aku emang kalau ketemu orang super heboh. hmm, Bahkan warna yang aku pakai itu ini masih biasanya soft yang aku pakai sekarang. Biasanya itu ya kamu tahu sendiri masih ingat aku cat rambut pink, pink menyala, sedangkan cowok jarang pakai itu, super ceria. Jadi bisa dibilang ya aku emang kayak gitu. Karena aku tahu ketika kita punya energi dan aku meyakini bahwa I know today is my bad day. Aku hmm, tahu ini adalah hari burukku. Tapi jangan sampai aku memperkeruh bahkan membuat auraku memperkeruh hari-harinya orang juga. Makanya aku berusaha dengan apa? Ya memakai yang ceria dengan aku berusaha untuk yuk ini ini kan harimu bukan orang lain gitu loh. Kurang lebih seperti itu hmm. kan. Wow. Oke, menarik tuh ya statement Koko ya. Ini hari bukan hari orang lain. Itu yang membuat akhirnya kita switch cara berpikir kita bukan ke orang lain, justru malah ke diri kita. Wow,
Keren, 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 keren. Nah, ini ada chat-chat yang keren-keren nih, Ko, ya. Kayak misalnya Bu Fitri nih, ya. Koko keren, gitu ya. Saya pengen tanya dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Bu Fitri. Bu Fitri, bisa? Waalaikumsalam. Oke. Ini kenapa kok chatnya Koko keren? Bagian mana yang membuat Bu Fitri itu bilang bahwa Koko itu keren? Boleh dong sharing? Iya, bagaimana tidak keren? Saya yang seharusnya tidak pernah menulis, sekarang jadi menulis. Nih, kayaknya juga kayak Bu Fitri ya, didorong-dorong ya, disemangati, dimotivasi juga sama Koko ya. Iya, cuman kelihatannya sama saya nggak berani bentak-bentak sebelum saya bentak duluan gitu loh. Ya tenang, masih stoknya masih ada. Ini masih mode singanya tidur. Sabar. Nanti kalau udah kena jangan protes. Yang penting Oke. ada durian selesai. Ada- Disogok durian aku kan. Aku kan kalau makanan nggak berani protes. Berarti bentar lagi Bu Fitri bukunya terbit gitu aja. Kita aminkan ya. Sebentar lagi Bu Fitri bukunya Alhamdulillah. terbit ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Fitri, luar biasa ya. Atau Ya, ada yang pengen disampaikan Bu Fitri tentang kekerenan yang tadi sampaikan Koko keren itu? Selain tadi telah mendorong untuk segera nulis. iya pastinya sebenarnya nggak banyak ngomong di awal kan. Di Mas Koko ini nggak banyak ngomong di awal sebenarnya. Jadi saya itu dimasukin di grup, saya itu harus nulis mulai dari mana? Katanya ya udah nulis 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 sampai kudu ngamuk toh gitu. Karena saya sendiri kan dari kecil yang pertama menulis dan membaca itu sesuatu yang berada di belakang. Itu adalah diri Hmm, saya gitu. Jadi hidup saya oke. memang dari kecil ya jangankan membaca, menulis itu jauh banget. Makanya sekolah ya pinter-pinter. Hmm. Itu. Nah sekarang ternyata saya sendiri mengajak diri saya melalui Mas Koko bilang dan Bu Bintari bilang bahwasanya Mbak Pit sampean keren harus nulis kata Bu Bintari karena beliau bestie Hmm. saya dari dulu gitu kan. Beda dokter aja kalau saya dokter lingkungan beliau dokter beneran gitu. Sama-sama dokter gitu loh. Sama-sama dokter Iya, lingkungan gitu loh. iya Gimana sih beliau kan sama sejawat. Ayo. gawat darurat. Itu yang membuat saya keren pertama mampu Ya. menggugah saya untuk mau menulis karena saya bukan pembaca, saya bukan penulis awalnya. Makanya saya sulit sekali untuk mengawali kalau sampai saya bisa menulis berarti itu luar biasa. Makanya saya bilang keren gitu kan. Terus Baik. yang kedua, aku ki sakarepku dhewe ngono lho kan. Apa sih cara Indonesia Terserah saya itu kita. sakarepku. Jadi sebenarnya saya itu Ya. orang yang sudah diatur, tapi kalau semakin dibiarkan maka saya akan berkembang. Disitulah saya. Kalau saya menilai diri saya Hmm. begitu. Nah di sini kok saya mau diikat sama Mas Kuko tadi. Wis mari to Bu lek nulis, Bu nulisnya piye kan gitu. Akhirnya semalam di hotel saya dapat 4 lembar. Ini Wih. sambil Zoom juga nulis juga. Akhirnya lembarannya Wah. totol tadi kehujanan. Aduh, itulah luar biasanya saya apa namanya digugah. Makanya saya ya seneng sama Gen Z itu seperti Bapak guru tadi kan. Beliau harus saya temui, harus Bapak saya guru. mengguru lagi ini untuk Bapak bisa guru nggak sih? iya gurunya memang saya berguru siapapun kan guru gitu tuh Kang Mukti Iya, ya. Iya. iya Itu sih betul. cuman itu aja nanti kalau saya banyak-banyak Siap. enggak ini monggo. Iya. Nanti kan ada giliran ya Bu Fitri ketika sudah terbit bukunya. Nah, nanti Bu Fitri jadi pembicaranya kan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Fitri ya. Nah, ini ada Pak Syaiful. Pak Syaiful aman nih Pak Syaiful nih. Komennya bener kok mindfulness. Nah, jelasin dong apa itu mindfulness Pak Syaiful. Kok tiba-tiba tulisan bener kok mindfulness gitu ya? Yang tadi diomongin sama Koko itu. Jadi kalau ada masalah sama diri kita ya udah jangan bawa orang lain gitu. Hmm. Terus bawa siapa? Kesalahan pada diri kita ya sebenarnya itu salah kita. Hmm. Jangan istilahnya menyalahkan orang lain juga gitu. Oke, dan kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri sebenarnya ya. Ya betul. Wow, keren. Terima kasih Pak Saiful ya. Pak Saiful ini guru ya teman-teman semua ya. Beliau nanti insya Allah juga sebentar lagi bukunya terbit ya. Pokoknya yang masuk Gembira dan yang
berada dalam circle-nya Gembira, kita komporin terus ya kok ya sampai bukunya terbit ya kok ya. Oke kok, Ya, kita lanjut kok ya. cuma terbit aja nambah lagi. Yes.